be happy, be smart, and be mindful. Bila SD Pascal. Good morning children. Apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Kok Miss, kita hari ini pakaiannya merah putih? Iya, kita masih nuansa kemerdekaan. Nah, anak-anak semuanya hari ini kita siap hati kita mau bersama-sama kebaktian. Semuanya Miss undang berdiri ya. Anak-anak berdiri di rumah masing-masing. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi bersama. Kita mau nyanyi lagu apa, Miss? Ini dong Miss, tahu nggak lagunya ini anak-anak? Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang. Bisa ya? Bisa dong, semuanya ikutin gerakan Miss Santi dan Miss Nona. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sama-sama kita mau bernyanyi, mari masuk. Kita akan berdoa bersama-sama dengan Miss Ica. Oke anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan nyanyi lagu berikutnya, kita mau berdoa ya. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami dapat berkumpul untuk sama-sama mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bernyanyi memuji memuliakan nama-Mu dan juga sebentar mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali kita di pagi hari ini dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan kita
bersyukur bahwa setiap kesehatan yang Tuhan berikan, setiap waktu kita dapatkan, itu semua untuk kita bawa demi kemuliaan Tuhan. Maka sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus agar Dia membimbing kita semua untuk mengerti firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena kami bersyukur untuk waktu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan firman Tuhan hari ini yang sebentar lagi akan kami baca, kami renungkan bersama. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, agar kami boleh berdiam diri merenungkan firman Tuhan sedalam-dalamnya, sehingga kami boleh menerimanya dan mampu melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dari awal sampai akhirnya, firman ini boleh kami terima dan hingga kami lakukan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar dari seorang raja. Kalian pasti sudah kenal semua siapa rajanya. Dia adalah Raja Daud. Oleh sebab itu kita baca dulu tentang Raja Daud ini yang diambil dari kitab Samuel, ya, 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Silahkan kalian siapkan Alkitabnya, dibuka, dan Mr. Otto akan membacakan untuk kita semua. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari kerajaan Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata padanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadamu." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja
adapun kedua kakinya timpang. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kira-kira dari pembacaan tadi kita mau belajar apa ya dari Raja Daud? Silahkan kalian renungkan dulu, kalian pikirkan dulu, sambil Mister ingin bercerita tentang seorang raja juga untuk kalian. Tapi ini bukan Raja Daud. Begini ceritanya. Di sebuah kerajaan, seorang raja akan pergi, cukup lama perginya. Dia akan pergi kurang lebih 1 tahun meninggalkan kerajaannya. Ketika dia akan pergi meninggalkan kerajaan itu, lalu raja itu berpikir, aduh, kalau saya tinggalkan kerajaan ini, siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Berarti saya harus mencari seorang panglima yang bisa menggantikan saya ketika saya pergi untuk 1 tahun. Lalu raja berpikir, siapa yang bisa? Baik, saya akan coba panggilkan 3 orang panglima terbaik dari negeri ini. Lalu raja memerintahkan kepada para menterinya untuk mencari 3 orang panglima terbaik, ksatria terbaik yang bisa menggantikan dia sementara waktu ketika dia pergi. Lalu didapatkanlah 3 orang. Lalu raja berpikir waktu itu. Dia bertanya kepada menterinya. Dia berpikir, bagaimana cara saya harus memilih 1 dari 3 orang ini? Akhirnya dia diam sejenak. Lalu dia teringat, dia memiliki 6 buah biji tanaman di tempatnya. 6 buah biji ini biji ajaib. Jika ditanam, biji itu akan tumbuh. Dia pasti tumbuh dan bertambah banyak, lalu buahnya menjadi lebat dan terus bertambah. Ini istimewanya biji ini. Tapi biji ini pun pemberian dari orang lain untuk sang raja. Waktu itu ketika negeri ini dilanda sengsara, seorang memberikan 6 buah biji ini agar ketika nantinya bangsa ini sengsara, negeri ini sengsara, tidak ada makanan, semua sedang kelaparan, tanamlah biji ini dan buahnya bisa dimakan. Lalu raja mengambil biji kesayangannya itu. Lalu dia bagikan setiap panglima tadi. 3 orang panglima itu mendapat masing-masing 2 buah biji untuk ditanam. Lalu pesan raja, kalian saya berikan biji ini. Kalian tunjukkan pada saya bahwa kalian bisa menjaga dan merawat biji ini. Tapi 1 syaratnya, kalian tidak boleh beritahu dari mana kalian mendapatkan biji ini dan siapa yang memberikannya untuk kalian. Kalian harus lakukan itu. Jika kalian melanggar, maka kalian akan dipenjara. Lalu akhirnya raja membiarkan mereka untuk melakukan hal itu. Waktu itu tersisa beberapa saat saja raja akan pergi. Akhirnya dia membiarkan panglima itu membawa bijinya, kemudian raja pergi selama 1 tahun. Lalu ketika raja itu kembali, dia melihat bahwa wah, rakyat saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar 3 panglima itu ya? Lalu dia datang ke setiap panglima. Dia datang ke setiap panglima lalu dia bertanya kepada panglima yang pertama, hai panglima, apa yang kau lakukan dengan biji yang sudah aku berikan? Panglima itu berkata, biji itu masih ada sampai hari ini. Saya menyimpannya ke dalam guci, lalu saya tutup dengan kain sehingga biji itu masih tetap ada. Lalu panglima ini dengan bangga mengembalikan guci itu. Tapi saat itu raja kecewa
Dia berkata bahwa, "Panglima, tidakkah kau ingat pesanku? Rawat, jaga biji ini. Jika engkau membiarkannya di dalam kendi, kamu tutup dengan kain, maka dia akan mati di dalamnya. Dan ketika dibuka kendi itu, biji itu telah kering dan mati." Akhirnya panglima itu dimasukkan ke dalam penjara. Lalu didatangkan lagi panglima yang kedua. Dia membawa biji itu, lalu dia berikan, "Tuan, sungguh saya hanya membawa wadah biji ini. Biji itu sekarang sudah saya tanam. Tuhan bisa lihat di ladang belakang istana ini. Semua sudah tumbuh dengan tanaman dan buahnya lebat sekali." Lalu raja menuju ke ladang belakang melihat tanaman itu. Ketika dilihatnya begitu banyak tanaman, lalu begitu banyak buah, lalu dia berpikir, dia bertanya pada satu hal, "Mengapa kamu membangun temboknya begitu tinggi sehingga orang lain tidak bisa melihat buah-buahan ini, tidak bisa melihat tanaman yang indah ini?" Lalu panglima itu menjawab, "Saya takut, Tuan. Saya takut kalau ada yang melihat tanaman ini akan bertanya pada saya di mana saya membeli bibitnya. Maka saya akan masuk penjara. Lalu Tuhan juga menjadi kecewa. Berarti kamu hanya menggunakan biji itu untuk kamu saja. Silakan kamu pergi ke penjara." Berbeda dengan satu panglima terakhir. Panglima terakhir, dia menunjukkan hasilnya. Ketika dia menanam, buahnya menjadi besar dan ladangnya lebih luas karena dia menanamnya di hutan. Dan ketika buahnya itu menjadi banyak, dia ambil buahnya itu, dia bagi-bagikan. Ketika orang-orang bertanya, "Dari mana datang buah ini?" Dia cuma jawab satu kata, "Buah ini datang dari sebuah kebaikan." Nah, anak-anak, dari cerita tadi yang ingin Mr. Okta sampaikan, kita belajar satu kata tentang kebaikan. Kebaikan adalah buah dari Roh Tuhan yang diam di dalam kita. Ketika kamu dibaptis, Roh Tuhan diam di dalam kamu. Dan ketika Roh Tuhan diam di dalam kamu, maka kamu disanggup untuk berbuah, yaitu kebaikan. Tapi kebaikan ini tidak akan berguna ketika kebaikan itu hanya untuk dirimu sendiri. Bahkan kebaikan itu tidak kamu lakukan. Seperti panglima yang menyimpan bijinya di dalam kendi. Dia menyimpan di dalam guci, lalu dia biarkan mati. Itu sama seperti kebaikan yang tidak kamu lakukan. Kamu punya bijinya di dalam dirimu, tapi kamu tidak lakukan pada orang lain. Begitu juga dengan panglima kedua. Dia melakukan kebaikan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak dia lakukan untuk orang lain. Segala sesuatu yang baik untuk dirinya, dia lakukan. Tapi untuk orang lain, dia tidak mau lakukan. Maka kebaikan itu tidak berguna. Yang kita inginkan, yang kita ingin lakukan bersama, seperti panglima ketiga. Kebaikan di dalam diri kita bisa berbuah banyak karena kita membagikannya pada orang lain. Kekuatan sebuah kebaikan adalah ketika kebaikan itu dibagikan kepada orang lain. Maka kebaikan itu akan berbuah lebih banyak lagi. Seperti buah yang ditanam oleh panglima yang terakhir, dia bagi-bagikan kepada orang banyak, dan orang banyak mulai mengabarkan kepada orang lain yang lebih banyak lagi bahwa ada buah yang mendatangkan kebaikan. Ingat, diri kita sudah diberikan biji kebaikan di dalamnya, dan itu diberikan oleh Tuhan untuk kita bagikan lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kebaikan kamu sebagai siswa, kamu baik, menjadi baik, artinya dituntun oleh Roh untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Kamu menjadi siswa, kamu belajar dengan baik, membanggakan dirimu pada orang tuamu, dan menjadi baik bagi orang-orang di sekitarmu. Mari kita bersama-sama
berbagi kebaikan sebanyak-banyaknya seperti panglima yang menanamkan buah dan berbagi kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan hari ini, demikian kita merenungkannya, dan kita mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu anak-anak, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur jika hari ini kami boleh menerima Engkau yang nyata dalam roh yang diam di dalam kami dan membuahkan satu kebaikan di dalam diri kami. Satu kebaikan ini tidak akan berguna jika kami diamkan, jika kami tidak mau melakukannya, jika kami hanya lakukan untuk diri kami saja. Tapi sebagaimana Engkau datang untuk semua umat di dunia ini, Engkau juga nyatakan bahwa kebaikan itu untuk kami bagikan kepada banyak orang. Ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang, menjadi anak Tuhan, anak terang yang berbagi kebaikan. Bersyukur kami Tuhan jika kami memiliki Engkau dan Engkau menyertai kami dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan kami mau serahkan segala yang kami boleh renungkan firman ini menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tuntun kami juga dalam kegiatan kami hari ini dari awal sampai akhirnya, sehingga kami boleh menyelesaikan waktu yang Tuhan berikan ini dengan berbagi kebaikan satu sama lain dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya children, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebaikan. Kiranya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk teman-teman, orang tua ya. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus ajar kami untuk kami dapat selalu melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga yang bimbing kami agar kami dapat senantiasa berbuat baik dengan tulus hati kami kepada orang-orang, baik yang kami kenal maupun yang kami tidak kenal di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran hari ini. Tuhan yang pimpin sertai kami sepanjang hari ini ketika belajar, agar apa yang kami dapatkan hari ini kami dapat mengingatnya, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke children, sekarang semuanya diajak untuk berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Allahku Besar. Kebaktian kita sudah selesai. Tadi kita sudah bernyanyi puji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan cerita. Semoga semuanya itu bukan sekedar anak-anak mendengar, tapi yang paling penting anak-anak bisa melakukannya. Sekarang kita akan berpisah dan kembali ke kelas masing-masing. Miss Nona, terima kasih ya sudah sama-sama kita nyanyi dengan anak-anak. Miss Nona juga akan kembali ke kelas. Semangat untuk hari ini Miss Nona. Baik anak-anak, kita ketemu di kelas ya. Oke anak-anak, kebaktian
kebaktian kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.